Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farel sebagai guru 1. Perkenalkan nama saya Alfa Fadila Tabila sebagai penyuluh 2. Perkenalkan saya Citra Dewi sebagai tokoh masyarakat. Perkenalkan saya Farid Hidayat sebagai bapak-bapak pekerja kantoran. Perkenalkan nama sebagai petani. Perkenalkan saya Dana Biska sebagai ibu rumah tangga. Perkenalkan saya Salma sebagai ibu rumah tangga. Baik, kami akan menampilkan video role dengan metode fokus group education dengan tema pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan. Selamat menyaksikan. Permisi. Permisi. Selamat siang, Selamat Bapak. siang. Selamat siang Ibu Bapak. Iya. Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini. Jadi tujuan kami mengundang Ibu Bapak sekalian untuk hadir pada siang hari ini adalah untuk melakukan penyuluhan, di mana untuk tema penyuluhan kali ini dampak iklim terhadap kesehatan. Nah, jadi kita bakalan membahas lebih lanjut, sama nanti bakalan ada diskusi bareng-bareng sama aku, sama ada Alfi di sini yang bakalan kita diskusikan sampai tuntas gitu tentang apa aja sih kayak penyakit-penyakit yang bakalan datang kalau misalkan kayak sekarang kan kayak lagi musim hujan gitu, terus tiba-tiba panas lagi, nanti akan kita bahas di sini. Oke. Ya, betul banget Bapak Ibu. Jadi untuk diskusinya itu kita tidak usah takut. Jadi tidak ada benar salah juga Ibu. Jadi untuk menambah pengetahuan Ibu Bapak juga untuk diskusi ini. Baiklah. Di sini saya akan membahas tentang penyakitnya terlebih dahulu. Yang kita tahu kayak sekarang kan lagi panas nih. Kalau lagi panas banget gini tuh biasanya penyakit yang muncul nih kayak sesak napas biasanya ya. Dikarenakan ada hutan yang terbakar dan jadi polusinya tuh naik sampai ke daerah kita ini. Jadi kita tuh kayak ngalamin sesak napas kalau lagi siang-siang tuh. Terus ada lagi mungkin bisa sampai demam berdarah gitu. Terus ini juga bisa menimbulkan stres buat kita. Kalau kayak lagi panas kan biasanya kayak, panas banget nih. Jadi kayak naik darah gitu kitanya. Jadi itu bakalan berpengaruh terhadap psikologi kita seperti itu. Jadi pada siang hari itu juga nyebabin dehidrasi ya Bu, karena kan cuaca panas, Cuaca panas. tubuh kita ini mengeluarkan keringat atau cairan yang lebih banyak sehingga kita tuh harus lebih banyak minum gitu Bapak kalau di siang hari. Terus kalau di musim hujan ini biasanya menyebabkan bakteri-bakteri dan jamur-jamur itu tumbuh lebih banyak. Jadi kita tuh lebih rentan sakit biasanya. Ini juga jadi kayak misalkan nih ada kayak kapkap yang di luar tuh yang apa ya? Jadi di tempat kotor. Itu jadi kan biasanya kayak ya di tempat nyamuk ya. Jadi itu tuh berpotensi juga buat kita tuh digigit nyamuk dikarenakan daerah kita tuh jadi banyak nyamuk gitu. Mungkin cuman itu doang untuk materinya. Jadi kita bakalan diskusi nih. Diskusi yang lebih luas Iya, benar. mengenai dehidrasi tersebut ya, Ren. Iya. Oke, Bapak, apakah dari Bapak atau Ibu di sini ada mengalami masalah gitu di kesehatannya pas lagi panas atau mungkin dingin? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya, Ibu Bapak? Saya, Dek. Silakan Ibu. Ibunya sering merasa sesak napas ya, Dek. Kalau cuaca itu panas, polusinya itu tebal. Dulu nggak separah itu. Tapi sekarang kemana-mana itu jadi harus pakai masker ya, Dek. Bersama jadi polusi udara ini dapat meningkat akibatnya terjadi penyakit pernapasan seperti asma dan hepatitis. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang seperti sama? Saya Mbak. Kan saya kan kerjanya di luar ruangan nih. Jadi kalau misalnya di luar ruangan itu saya tuh sering banget kena sinar matahari. Nah, apalagi sinar matahari kan panas. Saya kan kerjanya sampai jam 12, bahkan sampai sore. Jadi kadang saya ini ngerasa dehidrasi, saya ngerasa aus terus. Oke, baik Bapak. Jadi dehidrasi itu merupakan salah satu dampak dari cuaca yang sangat panas gitu. Jadi pas cuaca panas, tubuh kita tuh ngeluarin lebih banyak cairan. Jadi solusinya buat Bapak, Bapak harus menjaga suhu di rumah Bapak itu menjadi lebih normal lagi gitu. Jadi sama sebelum tidur, Bapak itu harus minum air putih yang banyak agar tubuh Bapak tetap terhidrasi. Apakah ada yang lain, Bu Bapak? Ya. Oke, silakan Ibu. Itu kadang itu ngerasa kulit saya itu kering dan mudah iritasi. Apalagi kalau saya tuh beraktivitas di luar, kayak rasanya tuh mataharinya tuh di atas kepala saya gitu loh triknya. Ih sama bucin lah. Jadi itu penyebabnya karena sinar ultraviolet kita yang menipis karena lapisan ozon. Jadi untuk pentingnya itu kita harus menggunakan kaki surya dan juga kita harus menggunakan pakaian yang lebih panas dari biasanya. Jadi gini guys,
Saya tuh akhir-akhir ini tuh sering merasa sakit kepala dan juga sulit tidur dikarenakan saat malam hari itu terasa panas. Baik, jadi peningkatan suhu itu memang bisa menyebabkan sakit kepala sama susah tidur dikarenakan panas tadi ya, Bu. Iya. Jadi untuk mengatasi susah tidur tadi, Ibu menjaga sirkulasi udara di rumah Ibu, lalu menggunakan pakaian yang lebih dingin dari biasanya. Lalu yang terakhir itu, Ibu minum yang cukup sebelum tidur agar tubuh Ibu itu tetap terhidrasi gitu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Iya, Ibu. Apakah ada yang lain? Bapak, mungkin Bapak yang di sana? Boleh Bapak, saya Bapak. Baik Bapak, saya ini petani ya Bapak. Saya rasa tuh musim kemarau dan hujan ini bisa membuat tanaman saya tuh bisa gagal panen Bapak. Karena tuh musim ini tidak bisa diprediksi Bapak. Tuh gimana ya Bapak? Oke, izin menjawab ya Bapak. Jadi kalau Bapak bertani, biasanya mungkin kalau di musim panas ini Bapak bisa menanam labu, terus ada juga singkong, sebutan saya Bapak. Lalu ada biji-bijian, biasanya itu bakalan tumbuh pada saat cuaca panas atau ekstrim, masih bisa tumbuh gitu Pak. Gitu ya Bapak ya. Oke Bapak, dari beberapa pertanyaan tadi kita udah tahu ya kayak masalah-masalah apa aja sih yang muncul pada di daerah kita ini. Nah, pada saat cuaca di area kita ini sangat-sangat ekstrim gitu, kayak panas, dingin. Oke, baik. Untuk biar kita tuh lebih tahu lagi, boleh dong kita diskusi bareng-bareng gitu, kayak apa aja sih solusi yang bagus buat ngadepin cuaca yang lagi ekstrim seperti sekarang ini. Baik, so, Pak, kira-kira ada nggak nih solusi buat kita ngadepin perubahan iklim yang sangat-sangat ekstrim buat sekarang ini? Mungkin dengan bisa nanam pohon, biar mengurangi polusi udara gitu. Ada tambahan bapak-bapak dan ibu yang lain? Mungkin dari saya bisa itu mungkin mengurangi penggunaan sampah plastik dan juga itu bisa mendaur barang-barang yang mungkin bisa digunakan untuk daur ulang. Mungkin ada yang lain? Saya mungkin kita tuh bisa mengajari anak kita tuh kayak cara gaya hidup di perubahan iklim ini supaya seimbang, supaya mereka tuh nggak kaget gitu kalau ada perubahan iklim. Oke, baik. Ibu, Bapak, dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, kita sudah tahu kayak bahwa perubahan iklim itu bisa berpengaruh banget gitu sama keadaan lingkungan dan juga terhadap diri kita sendiri. Tadi kayak ada yang ngalamin pusing ya Bu Bapak ya, ada yang ngalamin susah tidur, terus sakit kepala gitu. Kenapa saya? Iya, sesak napas juga tadi ya Bu. Nah, oke, jadi Untuk itu. ya, terus ada tadi juga tadi yang ngalamin kayak susah tumbuh ya Bapak. Namanya. Oke, jadi sama solusi yang sudah kita berikan, kami harap itu dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Kami berharap Bapak Ibu bisa menerapkan solusi ini dimanapun. Bisa juga berbagi informasi dari keluarga, tetangga, atau kerabat lainnya. Sekarang Bapak Ibu, selain itu juga kita harus meningkatkan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ya tujuan kami situ biar Ibu tahu gitu kayak solusi apa, terus apa aja sih yang kemungkinan ya kalau itu sekarang ya. Baik Bapak Ibu, jadi kami berharap Bapak Ibu kalian bisa menerapkan solusi ini dan juga bisa berbagi informasi kepada keluarga, teman kerabat Bapak Ibu. Dan juga jika Bapak Ibu perlu bantuan atau pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya kepada tenaga kesehatan lainnya. Jadi mulai kami bahwa ya ada mungkin ke Malang itu dari kami. Terima kasih untuk kedatangannya Bu Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Izin ya Mbak, Ibu. Baik, sekian penampilan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.